Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Dimana sekarang ini ada beberapa berita menarik untuk sektor industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata untuk industri cryptocurrency ya secara market cap global per hari ini mengalami penurunan 0,26%. Tetapi di sini untuk raja cryptocurrency yaitu Bitcoin dia masih mengalami kenaikan sekitar 0,31% dan bahkan harganya di 29 ribuan US dollars. Tetapi di sini walaupun Bitcoin mengalami kenaikan 0, ya di sini masih ada Ethereum yang mengalami penurunan 1,30%, ada BNB dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan. Tetapi penurunan tersebut tidak terlalu signifikan ya, hanya sekian persen saja atau lebih tepatnya di 1 sampai dengan 3%-an up. Nah, tetapi walaupun market cryptocurrency saat ini kondisinya sedang mengalami penurunan, tetapi berita kali ini sangat menarik sekali dan jelas-jelas positif untuk industri cryptocurrency karena ada salah satu sektor ya dari sektor di luar cryptocurrency yang sekarang ini agak sedikit sedang goyang, dan itu tentu akan berdampak positif untuk market cryptocurrency dan bukan cuma dari salah satu sektor saja yang sekarang sedang mengalami kegoyangan ataupun hampir kolaps. Tetapi ternyata di sini ada salah satu anggota senator Amerika Serikat yang sangat bullish sekali terhadap cryptocurrency. Apakah ini mulainya untuk out season atau memang ini hanya berita dan juga gorengan dari bandar saja? Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini ada salah satu media yaitu U-Today, salah satu media populer ya. Di sini ada Bitcoin mendadak mendapatkan kembali 30.000 US dollars dan inilah alasan utamanya mengapa. Wow, jadi tiba-tiba ya di sini Bitcoin mendadak mendapatkan pasaknya kembali di harga 30.000 US dollars. Kira-kira apa sih, atas dasar apa gitu ya? Kenapa Bitcoin bisa tiba-tiba melonjak harganya sampai ke 30 ribuan US dollars? Karena yang kita tahu beberapa hari yang lalu yang kisaran di tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Bitcoin itu harganya sempat turun ke kisaran 27 ribuan US dollars. Namun ternyata tiba-tiba Bitcoin boom ke harga 30 ribu US dollars dan ternyata ini ada salah satu alasan kenapa Bitcoin sangat kuat sekali. Jadi kurang lebih alasan tersebut adalah harga Bitcoin, mata uang kripto unggulan, telah melonjak melewati angka 30.000 US dollars di bursa Bitstamp. Dan peningkatan mendadak ini sebagian didorong oleh penurunan dramatis saham First Republic Bank. Nah, jadi lagi-lagi sekarang itu salah satu sektor perbankan, walaupun perbankan ini adalah salah satu perbankan swasta yang sekarang agak sedikit goyang dan cenderung akan kolaps nih kayaknya ya, karena salah satu sektor perbankan ini yang bernama First Republic Bank, dia telah mengalami penurunan yang sangat dramatis, bahkan melebihi ataupun melampaui penurunan tersebut itu di atas 50-an%. Jadi inilah salah satu faktor utama kenapa Bitcoin bisa tiba-tiba mendadak ke harga 30.000 US dollars. Karena yang kita tahu sebelumnya pun ada beberapa perbankan yaitu Triple S ya. Yang pertama itu ada Silicon Valley Bank, yang kedua Silvergate, yang ketiga ada Signature, di mana ketiga perbankan raksasa berdasarkan market cap dan juga berbasis di negara Amerika Serikat itu mengalami collapse dan itu akan berdampak positif terhadap market cryptocurrency. Dan sekarang lagi-lagi salah satu perbankan swasta yang mengalami tanda-tanda bakalan kolaps atau sedang goyang, ini pun berdampak positif juga gitu ya terhadap mata uang kripto unggulan yaitu Bitcoin. Nah, jadi dengan alasan seperti inilah ya kenapa Bitcoin bisa tiba-tiba mendadak mencapai ke harga 30 ribuan US dollars. Dan bahkan di sini pun ada salah satu screen capture dari tradingview.com ya, dan ini diambil dari bursa Binance, bahwa di sini tiba-tiba ada salah satu candle berwarna hijau tebal dan juga besar ya. Untuk harga Bitcoin memang ini di 29 ribuan, tetapi untuk di bursa Bitstamp, Bitcoin itu melampaui di harga 30 ribuan US dollars. Jadi memang secara gitu ya, dengan beberapa faktor dan juga fakta yang telah terjadi ketika di luar sektor industri cryptocurrency mengalami kolaps ataupun sedang goyang, ini akan berdampak positif terhadap market cryptocurrency. Namun di sini ternyata tepat di tanggal 25 April kemarin, salah satu sektor perbankan ataupun perbankan swasta yang bernama First Republic Bank mencatat penurunan harga sebesar 50% setelah melaporkan penurunan deposito lebih dari 100 miliar US dollars. Para pelaku pasar semakin memandang institusi tersebut sebagai zombie bank, tidak mampu bersaing secara memadai tetapi tidak berada dalam bahaya keruntuhan. Nah,
Jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, ternyata sekarang itu beberapa investor yang dulunya lebih cenderung bermain di deposito ya untuk di sektor perbankan, namun sekarang agak sedikit khawatir juga nih ya, karena di sini lebih dari 100 miliar yang telah ditarik keluar. Ini bukan 100 miliar rupiah, melainkan 100 miliar US dollars. Dan bahkan salah satu perbankan swasta ini pun mengalami penurunan di atas 50-an%. Apakah dengan adanya sebuah informasi-informasi seperti ini kelak gitu ya untuk investor yang dulunya tidak bermain atau tidak berinvestasi di sektor industri cryptocurrency, apakah dengan adanya pembuktian-pembuktian seperti ini ataupun kerentanan dari sektor perbankan, beberapa investor tersebut itu akan beralih ke sektor industri cryptocurrency? Nah, di situ kita belum bisa memastikan ya. Intinya di sini masih dalam tahap pertimbangan dari beberapa investor-investor yang saat ini masih tetap berinvestasi di sektor perbankan. Namun dengan adanya beberapa informasi dan juga kronologis seperti demikian, gua rasa sedikit banyaknya akan lebih banyak orang-orang yang sekarang beralih untuk berinvestasi di sektor industri cryptocurrency. Kenapa gua masih sangat optimis sekali untuk berinvestasi di industri cryptocurrency? Karena yang kita tahu ya, semua orang itu membutuhkan desentralisasi ataupun terpusat dan bahkan tidak ingin dikontrol oleh pihak ketiga dibandingkan dengan sektor perbankan. Bukan berarti di sini gua menjadikan perbankan ya, untuk gua sendiri pun ya, gua juga selain berinvestasi di kripto, gua juga ada di stock market, ada juga di deposito gitu. Gua masih berinvestasi di beberapa sektor lah, tetapi gue lebih banyak aset gue yang gue simpan di sektor industri cryptocurrency. Karena yang gue lihat dari market cap secara global saja sekarang masih di 1 triliunan US dollars ya, ataupun 1,2 triliun. Dan kita bayangkan ketika memang dari market cap secara global bisa mencapai ke 3 atau mungkin di 5 triliun, wow, itu tidak bisa membayangkan gitu ya berapa harga altcoin saat ini, dan terutama untuk harga Bitcoin. Karena pasca Bitcoin new all time high aja untuk market cap secara global itu mencapai ke 3 triliunan ya. Ketika memang dari market cap secara global bisa mampu mencapai 5-10 triliun, berapa untuk harga Bitcoin dan berapa harga untuk beberapa altcoin yang saat ini kita pegang ya. Jadi untuk psikologisnya ke arah sana dan analoginya pun ke arah sana, itu menurut perspektif gua aja, menurut asumsi gua saja, dengan adanya beberapa keruntuhan-keruntuhan di sektor perbankan yang sekarang sudah terjadi. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini ada MediaWatcher.guru yang telah memberikan suatu media ataupun menyajikan informasi yang sangat-sangat positif sekali untuk sektor industri cryptocurrency. Dan berita ini sangat mencengangkan, bahkan viral di beberapa media sosial. Jadi kurang lebih di sini beritanya adalah Senator Amerika Serikat yang bernama Ted Cruz mengatakan dia sangat bullish di Bitcoin. Wow. Jadi bertolak belakang gitu ya dengan Kementerian Keuangan Negara Amerika Serikat yang bernama Janet Yellen. Kenapa gue menyatakan seperti demikian gitu ya? Karena sebelumnya Kementerian Keuangan yang bernama Janet Yellen, dia telah menyuarakan dan bahkan menyiapkan pasukan untuk beberapa warganya di negara Amerika Serikat khususnya untuk anti cryptocurrency. Namun ternyata tiba-tiba Senator Amerika Serikat yang bernama Ted Cruz mengatakan dia sangat bullish di Bitcoin. Apakah alt season sekarang sudah dimulai atau mungkin ini hanya gorengan bandar aja? Dan Senator Amerika Serikat yang bernama Ted Cruz baru-baru ini menyatakan dia sangat bullish terhadap Bitcoin. Dan selain itu, Senator mengatakan dia membeli penurunan sehubungan dengan aset digital yang baru saja melampaui harga 30.000 US dollars hari ini. Dan selain itu, Cruz mengatakan keyakinannya bahwa Bitcoin disemen dengan kuat sebagai alpha di bidang kripto. Dan sebaliknya, token telah mengalami lonjakan selama 24 jam terakhir karena masih naik lebih dari 7,5%. Meskipun telah melakukan vulkanisir menuju angka 29.000 US dollars. Wow, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya untuk informasinya. Jadi Senator Amerika Serikat yang bernama Ted Cruz, dia akan tetap membeli Bitcoin ketika Bitcoin mengalami penurunan. Ya, karena inilah salah satu informasi yang begitu mencengangkan dan juga menjadi viral di beberapa media sosial. Dan bahkan tepat di hari ini gitu ya, bahkan untuk Bitcoin sempat melampaui di harga 30.000 US dollars. Dan selain itu, untuk Cruz juga yang telah menyatakan bahwa keyakinannya terhadap Bitcoin itu sangat kencang sekali. Dan dia pun menyatakan bahwa Bitcoin disemen dengan kuat sebagai alpha di bidang cryptocurrency. Wow, ini bukan cuma disemen saja, mungkin sekalian aja untuk dicor gitu ya, atau mungkin di beton. Karena ini disemen gak tanggung-tanggung gitu, pernyataannya seperti demikian. Dan sebaliknya ya, token juga telah mengalami lonjakan selama 24 jam terakhir, walaupun memang sebelumnya dia telah turun atau mengalami koreksi ke harga 29 ribuan US dollars. Jadi di sini untuk Senator Amerika Serikat sendiri yang bernama Ted Cruz, dia masih tetap kencang sekali keyakinannya terhadap industri cryptocurrency. Dan kenapa di sini gue menyatakan bahwa warga Amerika Serikat sekarang dipaksa untuk masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency. Di sini pun dari Ted Cruz sendiri ya, dia telah menyatakan nih, selain adanya sebuah video dengan sebuah ungkapan
dari Senator Amerika Serikat yang bernama Ted Cruz sendiri, dan di sini pun dia telah menyatakan kembali ya, dan Cruz telah terhubung ke aset digital selama beberapa waktu. Secara khusus, Senator menjadi berita utama ketika dia mengusulkan persyaratan agar Capitol Hill menerima cryptocurrency. Dan selain itu, proposal yang mengeluarkan awal tahun ini akan membutuhkan mesin penjual otomatis dan kontraktor layanan makanan untuk menerima pembayaran cryptocurrency. Nah, inilah pernyataan yang menjadi viral, di mana Senator Amerika Serikat sendiri telah menyatakan gitu ya, dan juga telah terhubung walaupun hanya beberapa waktu saja, karena dia telah menyarankan gitu ataupun mengusulkan dengan beberapa persyaratan. Yang pertama mengenai Capitol Hill, ya harus menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Dan selain itu pula, proposal juga akan dikeluarkan awal tahun ini dan bahkan akan membutuhkan mesin penjual otomatis dan juga kontraktor layanan makanan, restoran, dan lain-lain supaya bisa menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Berita yang menjadikan mencengangkan gitu dan juga viral di beberapa media sosial. Ini salah satu dukungan yang positif untuk sektor industri cryptocurrency yang telah didukung oleh Senator Amerika Serikat yang bernama Ted Cruz tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean kita kali ini terkait beberapa berita positif untuk sektor industri cryptocurrency. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun tanggapan pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.